Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memulai segmen baru nih bernama Fun with Zodiac. Jadi biasanya saya akan membacakan sebuah topik atau satu judul. Jadi nanti saya akan bukakan satu persatu tiap zodiak pakai kartu. Nanti hasilnya bagaimana, namanya fun ya, jadi bisa resonate atau tidak, seperti itu. Lalu kalau misalnya nih kalian juga memiliki ide seru-seru yang lainnya, apapun itu yang ingin kalian bacakan tiap zodiak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya yang kalian tanyakan ternyata terkait asmara, nanti saya akan bacakan di segmen terpisah. Mungkin Love with Zodiac. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Kalau misalnya kita pakai per tiap kartu tarot ya hasilnya. Selain itu, untuk kesempatan hari ini, saya tuh lagi ingin membacakan mengenai ide ide dimana kayak setiap zodiak kalau misalnya dapat ide, dapat kayak pemikiran-pemikiran yang unik atau yang biasanya tidak pernah terpikirkan, tahu-tahu terpikirkan itu ketika di kondisi apa dan bagaimana. Nah, mungkin saja ada yang sudah tahu, ada yang tidak sadar. Jadi nanti hasilnya bisa saja resonate atau tidak ya. Kalau misalnya gambarnya kayak gini, semut-semut, mohon maaf saya pakai green screen sebelumnya. Bisa jadi nanti hasilnya nanti resonate kayak tahu-tahu, oh iya juga ya. Aku biasa dapat ide kayak gini nih, kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi ini bisa saja resonate atau tidak, oke? Ya sudah, saya akan bacakan per tiap zodiak. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau mendengarkan dari awal hingga akhir, mau langsung ke zodiak kalian, cek di timestampnya, oke? Ya sudah, yuk kita bahas dulu dari zodiak Aries seperti biasa ya. Aries biasanya tuh kalau dapat ide tuh dari segi apa ya? Yang pertama di sini, oke, gambarnya kelihatan nggak nih? Oke, jadi gini, kalau saya lihat dari kartunya ya, kamu itu terkadang dapat ide kalau lagi memang sedang berada di kondisi yang benar-benar sendiri. Walaupun di sekitar kamu juga lagi rame banyak orang, tapi kalau misalnya ada satu kondisi di mana kamu lagi benar-benar fokus atau memperhatikan satu hal, jadi kayak gini nih, mungkin Aries terkadang kayak diem bengong merhatiin satu hal ke satu itu, terus tahu-tahu ide bisa muncul twing, wah kayak gitu. Itu kadang Aries. Lalu dalam kondisi apa lain ya, apalagi ya biasanya, oh kalau lagi sedang berada di kondisi bersama teman-teman, ini ternyata juga bisa men-trigger ide-ide yang nggak biasa atau segar, sehingga kamu kayak wah gue pengen ngejalanin, atau bisa jadi kamu sedang kayak berbagi pengalaman, atau kamu juga melihat pengalaman dari temanmu melakukan apa, sehingga kamu kayak idenya boleh juga, terus aku improve lagi, seperti itu. Jadi kayak kalau kamu lingkungan kamu positif di sini, atau lingkungan kamu produktif di sini, akan banyak sekali ide-ide yang muncul. Atau kamu lagi santai kumpul sama temen ngobrol, tahu-tahu ide muncul, ya saranmu boleh juga kayak gitu. Itu salah satunya. Saya pengen tarik 4 kartu sih untuk Aries. Itu kartu kedua ya tadi. Lalu kartu ketiga, ketika kamu sedang melakukan kegiatan secara eksternal yang membuat kamu nyaman. Jadi kalau kamu tidak nyaman di sini, kadang kalau nyari ide tuh agak susah. Tapi kalau misalnya kamu nyaman melakukan sebuah kegiatan apapun, terus orangnya juga ramah, kompak, dan tidak membuat kamu bete, itu kadang kamu jadi kayak pikiran, emang sih kadang kalau lagi kerja kadang kayak ngelayap,
Tapi problemnya adalah, iya juga ya, ini tahu-tahu ide muncul, tahu-tahu ada aja yang dipikirin, yang bisa diimplementasikan ide tersebut. Itu yang saya lihat di sini. Lalu untuk Aries, lagi satu lagi. Biasa ide tuh muncul di saat kondisi apa sih? Selain ngobrol-ngobrol, aktivitas, di sini saya ngelihat lebih ke arah kalau kamu sedang melakukan hal-hal yang kamu suka, seperti hobi, masak, makanan, atau sedang ngobrol sama orang atau ngasih saran ke orang. Di situ tahu-tahu kayak, iya, kok gue tiba-tiba ngomong kayak begini ya, idenya bagus juga ya, kayak begitu. Jadi kayak ketika kamu ngasih saran ke orang lain, tahu-tahu iya juga ya, nih idenya boleh nih, seperti itu salah satu triggernya sih, ya. Itu wow. Atau kamu sedang berada, kalau saya lihat dari kartunya di sini semuanya backgroundnya itu adalah di luar, nggak ada yang di dalam ruangan. Jadi bisa jadi ketika kamu sedang jalan-jalan keluar rumah, kalau kamu bosen nggak ada ide, sebaiknya keluar rumah, jalan-jalan kemanapun, ke kafe lah, ke taman lah, naik gunung, apapun yang ingin kamu lakukan. Bukan travel sih, jadi literally kayak keluar dari rumah, terserah maunya kamu kemana, kayak gitu. Karena di sini bisa membantu kamu menjernihkan, cari ide yang ada aja pokoknya. Itu yang saya lihat di sini. Sama ketika kamu melakukan kerajinan-kerajinan tangan atau seni atau hobi, ketika kamu melakukan hal itu kayak nanti ide tiba-tiba muncul, ada aja yang muncul seperti itu. Atau ya tadi kalau yang ngobrol udah ya, jadi kayak ketika ngobrol tiba-tiba ada aja. Itu untuk Aries. Lalu berikutnya adalah untuk zodiak Taurus. Biasanya tuh dapat ide di saat kondisi seperti apa sih? Sebentar ya. Taurus, sudah ada yang jatuh satu. Terkadang kamu ini bisa juga mendapatkan ide atau wejangan pengetahuan ketika kamu sedang berkumpul dengan orang-orang yang berpengalaman atau lebih tua atau dia lebih dewasa, cara pembicaraannya dan pemikirannya. Itu untuk zodiak Taurus itu. Jadi kayak ketika ngobrol sama orang tersebut, kayak ide tuh muncul ngalir aja, yang banyak pengalaman juga tuh terutama. Terus di satu sisi ketika saya lihat ada satu kartu di mana kamu tuh juga kadang ide muncul ketika kamu berada di lingkungan uh, di mana orang-orangnya itu punya satu visi misi yang sama seperti kamu. Jadi kayak kamu terpacu untuk apa ya, bisa dibilang jadi terpacu untuk adrenalinnya naik, terus kamu terpacu untuk berpikir kreatif karena kamu sedang apa ya istilahnya, saya tiba-tiba lupa, kayak berlomba-lomba, tapi bukan berlomba-lomba yang negatif, enggak, tapi dalam sisi positif ya, seperti itu. Jadi kamu banyak ide yang muncul kayak enggak ada habisnya. Dan ketika Taurus juga sudah mengambil sebuah keputusan yang tegas dan sudah pasti, itu biasanya dia juga kalau mencari ide itu kayak ngalir aja seperti itu, selama dia tahu dan tahu jelas apa tujuannya dia. Itu salah satunya. Kadang muncul. Lalu kartu ketiga, di sini aku juga ngelihat terkadang Taurus kalau lagi bengong gitu, pikiran ngalor ngidul. Memang terkadang kayak kesannya kamu kayak overthinking kesannya.
Tapi kadang kalau lagi bengong terus banyak mikir, tahu-tahu itu ide suka muncul. Entah kamu sadar apa enggak, tapi terkadang ide juga bisa muncul dalam situasi tersebut. Lalu berikutnya di sini kartu keempat, kamu juga sering kali ide itu sering lancar ngalir ketika kamu sedang berkumpul bersama anakmu. Kalau yang punya anak ya, atau adik, atau yang di lingkungannya ada anak kecil ya, seperti itu. Jadi kayak kamu lagi main sama mereka happy, terus setelah main kamu mau baru mikirin pekerjaan, tahu-tahu ide muncul, atau sedang main sama anak-anak, itu juga salah satunya. Terus di sini saya juga ngelihat ada kartu dog, berarti ketika kamu meluangkan waktu untuk bersama hewan peliharaanmu juga, kadang kalau kamu main terus tiba-tiba kayak ada ide yang kreatif muncul, ada aja pokoknya. Beberapa di antara kalian ada yang kayak gitu. Itu untuk Taurus. Lalu yang kelima di sini untuk Taurus, di saat kamu lagi bersih-bersih rumah, santai bersihin rumah, tahu-tahu kayak, kok gue tiba-tiba kepikiran kayak begini ya? Wah, boleh nih kayak gitu. Jadi kayak ketika bersih-bersih rumah ternyata malah menimbulkan apa ya? Membuat kamu jadi kayak menemukan ide-ide yang cemerlang, unik, itu salah satunya. Itu sih untuk zodiak Taurus ya. Lalu berikutnya untuk zodiak Gemini bagaimana? Biasanya dia tuh dapat ide tuh dalam situasi apa? Oke, Gemini. Biasanya kalau ada apa ya, hampir mirip sama Taurus tadi, ketika kamu kayak ada eh gimana ya, kayak berlomba-lomba, tapi bukan berlomba-lomba sih, bahasa yang tepat tuh lebih ke arah ketika kamu berambisi, kamu ada saingan atau ada lawan, atau apa ya, bisa dibilang orang yang punya tujuan yang sama di situ. Pokoknya tau lah tujuan kamu, ambisi kamu apa, di situ kayak idenya tuh muncul, jadi kamu kayak ngerasa tertantang di situ, kayak ide kayak wah ngalir aja nih untuk Gemini. Itu salah satunya, jadi kayak adrenalin kamu muncul, jadi kayak merasa tertantang juga, itu salah satunya untuk Gemini. Seperti itu ketika kamu kompetitor ya, bahasanya kompetitor, kalau ada kompetitornya kamu semakin dia aja bisa, masa gue enggak, kayak gitu loh contohnya ya. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu for offense, ketika kamu sedang bersenang-senang sama teman, berkumpul, terus melakukan kegiatan bersama, entah pokoknya kayak kegiatan lah, nggak cuman sendiri. Kadang-kadang tuh kayak muncul aja fokusnya, idenya. Itu kalau lagi gimana ya, bisa dibilang kamu menikmatinya seperti itu. Jadi kayak ide ada aja, atau saran dari orang, terus idenya nanti bisa kamu kembangkan itu. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu The Sun. Jadi lebih ke arah ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai, hormati, ngomong bersama, di situ kadang kayak kamu menemukan jadi terinspirasi berdasarkan pengalaman mereka, terus pengetahuan mereka juga. Selain itu, ketika kamu lagi masak, melakukan hobi kamu, kadang-kadang ide juga sering muncul. Atau ketika lagi ngomong sama orang, tahu-tahu muncul. Tapi di sini kondisinya lebih kayak ke arah ketika kamu lagi santai sama orang, kadang-kadang ada aja yang muncul. Lalu kartu berikutnya di sini juga ada uh, Edge of Cup, lebih ke arah ketika kamu kalian pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya kalau lagi mandi atau lagi maaf ya, lagi buang air besar, atau lagi pokoknya lagi di toilet lah, tahu-tahu kayak
iya, ada ide. Iya, iya. Jadi dikit-dikit kayak ide muncul terus. Kalau iya bener, ya ya udah, keep ya, nggak usah disebutin kalau lagi di toilet ntar ini. Oke, lalu berikutnya untuk Gemini, terkadang ketika kamu sedang ada waktu kayak sedang tidak diganggu orang, terus kamu juga sedang sendiri, atau kamu juga sedang traveling, pokoknya kondisinya kayak lagi me time, itu juga kadang muncul idenya kayak tiba-tiba gitu. Tapi dalam kondisi dimana kamu kayak, di sini saya ngerasa ada energi jalan-jalan sih, kayak gitu. Jadi kayak ketika kamu me time, menikmati me time kamu, tahu-tahu kayak, oh, idenya aku pengen ngelakuin ini nih, aku tiba-tiba ada ide ini nih, kayak gitu. Terkadang dengan memperhatikan lingkungan sekitar, itu juga lingkungan ya saya bilang, atau melihat apa yang dilakukan oleh orang lain atau orang-orang yang terkenal, itu terkadang juga menginspirasikan diri kamu seperti itu. Intinya lebih ke arah melihat sekitar juga sih, sama komunikasi, atau ada trigger kompetitor juga, itu salah satunya ya. Oke, itu untuk Gemini. Lalu berikutnya kalau zodiak Cancer gimana sih? Biasanya tuh dapat ide di dalam kondisi apa ya? Untuk Cancer, saya kacak dulu kartunya. Untuk Cancer, yang kartu, wah, hampir mirip kayak zodiak sebelumnya, padahal udah saya kocok ambil dari tengah loh, masih dapat juga kartu yang sama. Jadi gini, hampir mirip sama seperti zodiak Gemini juga yang di kartu terakhir. Jadi lebih ke arah ketika kamu memantau kondisi sekitar, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain, lingkungan lah pokoknya. Atau ketika melihat orang yang lebih sukses daripada kamu, terkadang kamu akan mendapatkan inspirasi dan ide dari situ. Banyak sekali yang bisa kamu petik. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak dengan melihat kondisi sekitar itu membuatmu jadi kayak mendapatkan ide, terus mata kamu juga lebih terbuka, ide kamu juga ngalir. Itu yang saya lihat. Lalu berikutnya, di sini saya nggak tahu apakah emang bener apa enggak. Cuman di sini saya ngerasa kayak ada kondisi di mana Cancer, kalau kamu sedang lagi kayak takut suatu hal, kepepet, pokoknya kayak ada sesuatu yang kepepet atau kayak tiba-tiba mendadak, itu terkadang ide juga baru muncul. Jadi kayak seakan-akan, misalnya saya ambil contoh, kalau kamu lagi kuliah, tugas dikumpulin seminggu ke depan, niatnya mau dikerjain di minggu awal. Jadi kayak seminggu awal hingga 2 hari sebelum mengumpulkan tugas, kayaknya tuh nyari ide tuh susah banget. Tapi giliran kepepet atau sudah mau deket, tahu-tahu tuh muncul idenya, kan kocak di situ. Jadi kayak kamu ngerasa kayak, duh, kok kocak banget sih, giliran udah mepet baru gue dapet ide, kayak gitu. Untuk Cancer, nggak tahu ya bener apa enggak, sekali lagi ini fun reading. Lalu ada juga kartu Knight of Cup, ketika kamu juga lagi kerja sama temen, terus kamu nggak diuber-uber sama temen kamu, ya ide ngalir aja. Jadi kayak tahu-tahu ada muncul, terus giliran sudah mood pegang, oh ya ini idenya kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak ngalir seperti itu. Atau kalau misalnya sudah ada instruksi dari kertas atau ada teori suatu hal yang ingin mau dikerjakan atau jalani, saya sih ngelihat di sini. Jadi kayak kamu sudah tahu gambaran besarnya apa dan bagaimana, terus kamu akhirnya jadi tahu mana yang perlu diimprove, mana yang perlu dikembangkan, mana yang bisa pokoknya dikembangkan lah, seperti itu. Jadi kayak ide ngalir kalau seperti itu, selama nggak diburu-buru juga salah satunya.
Tapi terkadang kalau udah kepepet banget mau nggak mau ya harus mikir ide, itu juga dapat. Itu untuk si zodiak Cancer. Lalu berikutnya di sini, kalau kamu lagi ngelamun atau kamu lagi ngebaca buku atau ngelihat apapun yang kamu suka, terkadang kamu juga tiba-tiba dapat aja ide. Atau kamu lagi berada di outdoor, terus kamu juga lagi kayak santai, tahu-tahu dateng ngalir idenya lancar. Itu juga salah satunya. Kamu mungkin beberapa ada juga yang aku maunya jalan ke pantai, terus tiba-tiba kayak habis jalan-jalan dari pantai pikiran kamu itu plong banget, mikirin apapun juga kayak lancar banget. Itu salah satunya. Terus di sini, oke. Di sini kartu terakhir, kalau aku lihat terkadang kamu juga bisa mendapat ide ketika kamu gini, misal kamu lagi ada sebuah pikiran contohnya. Terus kamu juga ingin mencari sebuah solusi suatu hal. Jadi kayak jalani dulu, baru nanti ide-idenya tuh muncul, apa yang mau dikembangin, apa yang mau dilakukan. Jadi kayak udahlah jalanin dulu daripada pusing terus, gue bingung gak dapet idenya kayak gitu jatuhnya. Akhirnya tiba-tiba ketika lagi di proses fokus ngejalanin, ide tahu-tahu muncul, ada aja dari manapun kondisi yang ingin atau yang sedang kalian lakukan. Itu untuk zodiak Cancer. Lalu berikutnya adalah untuk Leo. Untuk Leo biasanya tuh dapat ide dalam situasi kondisi apa ya? Loncat sendiri. Padahal udah dikocok loh kartunya semuanya. Kalau ada kompetitornya, ada saingannya, salah satunya itu juga men-trigger Leo. Jadi kayak ide-ide tuh muncul-muncul. Jadi kayak lebih bersemangat, lebih kayak lebih seru gitu loh. Itu yang saya lihat. Lalu terkadang ide juga muncul Leo dalam situasi ketika kamu sedang ingin tahu suatu hal. Terus ngobrol entah sama teman atau siapapun itu sumbernya. Ketika ngobrol terus melakukan penggalian lebih dalam, kamu juga akhirnya bisa menganalisa apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kembangkan, kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Wow, Leo. Kamu juga suka sangat menganalisis itu yang saya lihat. Lalu, oh my god. Padahal ini kartu beberapa udah saya kocok. Serius ya. Saya bukan yang ngikutin sama zodiak sebelumnya ya. Lalu di sini Leo, saya juga lebih melihat dimana kayak kalau kamu sudah tahu misalnya teorinya atau apa yang perlu dilakukan, nanti selama diproses, selama di perjalanan, terkadang ketika sedang fokus sama prosesnya bersama-sama orang lain juga atau diri kamu sendiri, itu nanti kamu akan kayak jadi lebih tahu apa sih yang bisa aku kembangin dan mana enggak, dan belajar dari pengalaman juga apa yang perlu diimprove. Itu idenya muncul dari situ karena ada satu kondisi keadaan atau ya masalah juga sih salah satunya. Ngomong-ngomong masalah di sini, sebetulnya Leo itu ide muncul berdasarkan pengalaman kayak trial error juga. Jadi kayak kamu lebih lama-lama lebih kayak tahu mana yang bisa aku jalani dan mana yang tidak bisa dianalisa lagi lah. Jatuhnya hampir mirip seperti tadi. Atau ketika kamu sedang fokus sama satu hal, ketika kamu lagi luangin waktu sendiri, terus kamu lagi fokuskan untuk memikirkan suatu hal, jadi kayak nantinya kamu kayak nulis perencanaan kamu apa. Dengan kayak begitu, dengan kamu nulis dan tuangkan yang ada di pikiran kamu, nanti ide-ide tuh kayak ngalir aja, keluar aja. Biasanya sih kurang lebih seperti itu ya untuk si Leo.
untuk mengeluarkan idenya dalam situasi seperti itu. Oke, lalu berikutnya Virgo. Jatuh sendiri. Kartunya lagi dikocok. Jadi ketika kamu jalan-jalan santai, enjoy, ngikutin, udahlah, kamu mau kemana, ikutin kata hati, terus pikiran kamu maunya kemana, enjoy life. Jadi kayak tahu-tahu ketika kamu lagi enjoy jalan-jalan, ide tuh kadang-kadang muncul di tengah jalan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sampai membawa catatan atau nulis di media sosial kalian, atau apapun lah itu kondisinya ya, kayak gitu. Itu untuk Virgo. Lalu ketika kamu mungkin saat lagi mandi atau kamu lagi santai di rumah terus mandangin bintang atau menikmati kesunyian, tiba-tiba tuh ide muncul gitu. Terus saya juga merasakan lebih kayak ke arah ngerasain kartu ini hampir mirip, tadi saya lupa zodiak yang mana. Jadi kayak Virgo kalau lagi mohon maaf ya, kalau misalnya lagi BAB atau apapun dah yang lagi dilakuin di toilet, tahu-tahu ide juga muncul. Terus di sini aku juga melihat kalau kamu lagi mainan sama hewanmu, hewan peliharaan ya maksudnya, itu kadang-kadang juga dapat ada aja sih ide yang muncul. Atau kamu sedang memandangi bulan atau bintang, itu juga kadang-kadang kayak emang sih terdengar seperti sangat romantis ya untuk Virgo, tapi ya di saat kondisi seperti itulah kadang-kadang ya Virgo dapat idenya tuh kayak cemerlang atau ada aja kayak gitu loh. Lalu berikutnya di sini, ide juga terkadang muncul ketika kamu sedang melakukan penggalian dalam diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu sedang introspeksi diri. Pokoknya untuk apa sih yang bisa diperbaiki di dalam diri kamu, itu tuh kadang-kadang kayak tahu-tahu ide muncul, atau kondisi dimana kayak kamu kayak self talk atau kayak lagi ngobrol dengan diri kamu sendiri. Jadi kayak tahu-tahu nanti ide ada aja yang muncul ketika kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Terus dengan jadi kayak tipe orang yang kalau misalnya kamu ada pikiran atau ada emosi tertentu, kayak tanpa sadar kamu mengeluarkan apa yang kamu sedang pikirkan dan kamu rasakan, di kayak refleks gitu keluarnya. Nah, itu terkadang beberapa ya di sini aku ngerasainnya. Jadi kayak tiba-tiba ide muncul ketika melakukan hal seperti itu. Aneh tapi problemnya nyata. Ya, nyata ini. Ada juga yang seperti itu. Lalu Virgo juga terkadang bisa mendapatkan ide ketika ya dia jalanin aja dulu lah prosesnya. Saya juga bingung. Kalau belum dicoba saya nggak tahu. Jadi kayak learn by doing, learn by, jadi belajar dari pengalaman juga dan dari yang sudah dilakukan. Jadi apapun yang muncul kendalanya dan idenya nanti ya selama di perjalanan akan muncul, ya udah dikembangin. Itu salah satunya yang saya lihat di sini. Itu untuk zodiak Virgo. Lalu berikutnya adalah Libra. Untuk zodiak Libra, jatuh sendiri dia. Libra, sepertinya kamu juga sering sekali bertukar pendapat dengan orang-orang. Jadi dengan bertukar pendapat, ngobrol, itu terkadang bertukar pikiran, terkadang malah justru membuat kamu jadi kayak dapat ide tuh ada aja banyak. Itu yang saya lihat di sini. Selama orang yang diajak ngobrol ini juga enak sih, nyambung diajak ngomong, itu yang saya lihat. Jadi kayak kalau orangnya nggak, gimana ya, kalau kamu nggak nyaman sama orangnya, terkadang susah juga sih nyari ide. Jadi kayak lebih kayak ke arah kalau kamu nyaman, ngobrolnya juga enak, ngalor ngidulnya enak, ya kadang dari hasil pembicaraan tersebut ada aja ide yang muncul. Itu yang saya lihat di sini.
Jadi kayak lebih dalam, deep omongannya, konten pembicaraannya, ya, bobot pembicaraannya. Lalu terkadang kalau kamu sedang dihadapkan situasi di mana kamu harus ngomong di depan publik atau ke banyak orang, atau kamu sedang berada di situasi kamu harus mengungkapkan pendapat kamu, itu terkadang kayak ide ngalir ada aja yang keluar. Seperti itu. Dengan kamu ngomong ngasih tahu orang, itu juga ide juga kadang ngalir sendiri aja jalan. Tapi orang tersebut hanya mendengarkan. Kalau yang tadi kan, kondisi yang tadi di awal itu adalah kayak simbiosis mutualisme ya. Dua-duanya sama-sama kayak berbagi pengalaman kamu dan teman kamu. Kalau di sini ini kondisinya di mana kayak kamu harus ngomong sama orang tiba-tiba. Seperti itu. Kondisinya tidak terencana, salah satunya untuk Libra. Lalu di sini terkadang kamu juga dapat ide di mana kalau misalnya ada orang datang ke kamu, ya, misalnya dia menceritakan kondisi mereka, kegagalan atau keberhasilan, apapun itu dari pengalamannya. Di sini kamu juga jadi kayak belajar juga sih dari pengalaman mereka. Oh, nanti kedepannya seperti ini nih, atau harus melakukan apalah. Jadi kayak memang memetik pengalaman, tapi di satu sisi kamu juga dapetin ide dari situ ketika dengerin orang doang. Sebenarnya hampir mirip sih semua kartu-kartu yang saya keluarin ini, tapi kalau yang kartu ketiga ini kayak lebih kamu dengerin aja, nggak yang apa ya, jadi kayak lebih ketika mendengarkan, jadi kayak kamu tiba-tiba kayak ini nggak boleh loh kalau yang kayak begini, aturan idenya seperti ini nih. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kamu ini sering menjadi kayak penasehat banyak orang yang ingin bertanya kepada kamu. Itu salah satunya untuk Libra ya, karena kamu sangat rasional juga, salah satunya. Lalu berikutnya, ketika kamu melakukan hal yang kamu suka, itu salah satunya untuk Libra. Jadi kayak ketika kamu enjoy sama pekerjaan atau kegiatan yang sedang kamu lakukan, terus jalan-jalan keluar atau sedang berkumpul sama siapapun itu, di sini terkadang, atau orang yang kamu cintai ya, terkadang Libra juga kayak ya ini nih kayaknya yang ini bagus nih, ide yang seperti ini. Jadi kayak lebih ke arah, kalau kartu ini tuh lebih ke arah gini, spontanitas yang mau saya sampaikan, lebih ke arah spontanitas untuk Libra. Kadang ide muncul karena itu. Jadi kayak apa yang dibutuhin sekarang, tahu-tahu kayak ide kepikiran aja kayak gitu loh, ya. Oke, kartu terakhir untuk Libra. Di sini ketika kamu ketika kamu sedang lagi me time, terus tidak melakukan kegiatan yang berat-berat, terus kamu lagi sedang self care untuk diri kamu atau self love untuk diri kamu, terkadang kamu lagi mau fokus apa, yang penting semuanya tertata dan tidak berantakan. Kalau lingkungan kamu rapi, itu kadang kayak ide tuh ada aja. Tapi kalau misalnya lingkungan kamu tempatnya berantakan, kamu jadi kayak pikiran kayak gitu. Jadi agak susah seperti itu, ya. Itu untuk Libra. Lalu berikutnya Scorpio. Untuk Scorpio, kalian yang berzodiak Scorpio biasanya ngapain sih untuk dapat ide di situasi seperti apa? Karena kalau kondisi kamu siap, kalau kamu kondisinya takut atau lagi moody atau kamu lagi sedih, berarti terkadang agak sulit mendapatkan ide. Jadi kayak kalau kamu kadang ngerasa kayak pas moody tuh kayak pikiran ngeblank kayak gitu. Tapi kalau misalnya moodnya lagi bagus, idenya tuh untuk zodiak Scorpio tuh ada aja seperti itu, ya. Selama kamunya juga percaya diri, itu salah satunya.
Dan di sini pastinya hampir mirip juga sih sama zodiak yang sebelumnya. Jadi lebih ke arah ketika kamu memperhatikan kondisi lingkungan kamu, sekeliling kamu, atau orang-orang yang berpengalaman atau orang yang sudah tenar. Ini jadi kayak ada pembelajaran yang bisa kamu petik, ide-ide dari pengalaman mereka. Jadi ingin kamu terapin, itu juga salah satunya. Dan ketika kamu juga nyaman sama diri kamu sendiri itu. Terus di sini ketika kamu berdiskusi juga salah satunya. Jadi kayak di sini kuncinya lebih ke arah ketika kamu mulai untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu sedang fokuskan, terus jalani kepada orang, terus kamu berani minta pendapat dari orang lain, sebaiknya seperti apa dan bagaimana. Itu kayak ide nanti muncul, ide-ide muncul baru gitu. Jadi kayak terkadang kamu juga butuh bantuan orang lain untuk mendapatkan idenya biar lancar. Itu yang saya lihat di sini. Lalu berikutnya, Scorpio. Ketika kamu sedang me time sama keluarga, tenang, enjoy, lalu di sini kayak lagi kumpul-kumpul, terus kayak lagi sedang berbagi pengalaman satu sama lain, tapi happy kuncinya pas lagi jalan-jalan, kumpul-kumpul keluarga apa temen, atau kamu sedang saat lagi makan atau masak, itu kadang ide muncul aja kayak gitu. Atau karena orang yang kamu hormati terus jadi terinspirasi mau melakukan apa jadi lebih bersemangat. Itu juga sih salah satunya. Kartu terakhir untuk Scorpio, ketika kamu sudah menetapkan apa yang ingin kamu lakukan dan ingin capai, itu kayak nanti ide tuh ngalir aja, ada aja selama mood kamu juga seimbang itu. Dan di sini aku ngelihat ketika Scorpio juga bisa dan pintar membatasi diri kamu dengan hal-hal yang di sekitar atau lingkungan, itu kayak ide yang muncul tuh kayak ada aja kayak gitu. Jadi kayak tidak gampang terdistrak seperti itu. Kalau kondisinya memungkinkan, macem-macem ide-ide yang muncul. Itu untuk Scorpio. Lalu berikutnya adalah untuk zodiak Sagittarius. Zodiak Sagittarius biasanya dalam kondisi yang seperti apa dan bagaimana ya kamu tuh dapat ide Sagittarius. Yang pertama di sini, dengan kamu olahraga, ini kartunya munculnya. Oke. Jadi gini, dengan kamu olahraga itu tuh juga bisa menyeimbangkan otak kanan sih kalau nggak salah ya. Kalau guru saya ngajarin, guru dance saya ngajarin. Jadi kayak ketika kita menggerakkan tubuh juga seimbang sama olahraga, kan menyeimbangkan otak kanan. Karena kan setiap hari dalam kegiatan sehari-hari kan kita fokusnya di otak kiri terus nih. Jadi dengan menyeimbangkan otak kanan, jadi membuat diri kamu tuh kayak lebih ide tuh lebih ngalir lancar kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak ketika kamu mulai menggerakkan tubuh kamu, kalau misalnya kamu selama ini jarang olahraga, jarang gerak, cobalah olahraga deh sama gerak. Nanti kamu akan ngerasain bedanya. Jadi kayak ada aja nih ketika aku memikirkan sesuatu, ide ngalir muncul kayak gitu. Itu mohon dikoreksi ya kalau salah, soalnya ini kalau nggak salah ya, karena saya kan juga belum lama belajar untuk ikut ke arah sanggar kayak gitu. Nanti di video terpisah juga akan saya jelaskan kelas yang saya ikuti. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu Knight of Swords. Jadi kadang gini, kamu juga ada ide ketika dari saran orang lain. Jadi kayak pertama kamu ngikutin dulu deh saran orang lain. Nanti di jalan apapun kondisinya dan perjalanannya, nanti barulah diimprove maunya seperti apa dan bagaimana. Itu juga salah satunya ya, selama kamu sudah jelas tujuannya. Kalau belum jelas tujuannya, nyari ide juga agak-agak ngadet. Itu yang saya lihat. Lalu di sini
ketika kamu curhat sama orang, misalnya kendala kamu apa, struggle kamu apa di sini. Jadi kayak nanti ada orang yang membantu kamu, terus kamu juga jadi lebih tahu solusinya apa. Jadi kayak dengan bantuan orang lain juga kok ini. Jadi jangan ditolak juga saran-saran dari orang lain, karena di sini ternyata ada cukup membantu kamu juga. Itu yang saya lihat, ide-ide yang muncul biasanya karena bantuan dan saran orang lain juga. Lalu yang terakhir, ketika kamu mencoba, kalau tadi kan kamu keluarkan nih unek-unek. Nah, kalau di sini sama sih, hampir mirip sama kartu yang sebelumnya. Jadi dengan kamu diskusiin sama orang, jadi kamu juga lebih paham ide kamu ini, apa ya? Dari sisi positif dan negatifnya ini gimana nanti ke depannya, karena jadi kayak saling berbagi pengalaman satu sama lain sama orang lain. Yang penting kamu berani menunjukkan hasil dari apa yang kamu pikirkan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi King of Sword-nya ini adalah ketika kamu perhatikan ide tersebut, konsekuensinya apa, keuntungannya apa, baik imbasnya ke diri kamu, terus lingkungan kamu. Jadi kayak ketika kamu memikirkan hal seperti itu, ide kamu jadi lebih berkembang dan kamunya juga jadi lebih bijak. Itu untuk zodiak Sagittarius. Lalu berikutnya untuk zodiak Capricorn. Capricorn. Untuk zodiak Capricorn, yang pertama di sini, oke, untuk Capricorn biasanya kamu tuh dapat ide kalau kamu lagi berkumpul sama keluarga, orang yang kamu cintai, atau kamu lagi jalan-jalan, atau bisa juga ketika kamu nekat, atau kamu kayak lagi bekerja atau melakukan suatu hal, lagi melakukan sesuatu, jadi kayak ide tiba-tiba muncul kayak gitu. Jadi kamu kayak ya udah jalani dulu aja prosesnya, nanti ide juga akan datang sendirinya juga kayak gitu. Jadi kayak kamu ada gambaran apa yang perlu aku lakukan dan dimulai dari mana. Itu juga salah satunya untuk Capricorn. Lalu di sini ketika astagfirullahaladzim, ketika kamu lagi santai, me time untuk diri kamu sendiri, itu jadi kayak kadang ide muncul, atau ketika kamu sedang belajar dari buku pengetahuan, terus kamu nulis, itu terkadang juga muncul, atau kamu lagi nyantai, ngerasain atau nyium bau aromaterapi, mandi air garam, atau ya pas lagi di toilet, mungkin maaf ya bahasanya kalau lagi BAB atau yang lainnya. Di sini ide kadang muncul ada aja, jadi kayak kayak gitu, tiba-tiba munculnya. Lalu berikutnya Capricorn, kapan sih ide kadang suka muncul? Ketika kamu lagi diskusi sama orang, misalnya nanya pendapat, diskusi, entah kamu yang nanya atau di teman kamu yang nanya, karena bertukar pendapat satu sama lain, akhirnya di sini ide kamu juga jadi lebih berkembang, jadi lebih paham apa yang harus aku lakukan dan jalani. Kartu yang lainnya, kalau tadi kan itu diskusi, jadi literally kayak di sini, kalau tadi kan dengan orang yang berbeda lah, katakanlah umurnya mungkin bisa jauh lebih muda atau jauh lebih tua. Terus di sini mungkin dengan cara kamu bertukar pikiran dengan orang-orang yang seumuran, bertukar pendapat, terus debat, itu kadang ide juga muncul, debat-debat. Atau ketika kamu sedang pergi keluar, jalan-jalan, itu terkadang juga dapat membuat kamu bisa dapetin ide seperti itu. Jadi pikiran kamu juga jadi lebih fresh. Jadi kayak akhirnya, oh iya, aku
bisa lo ngelakuin ini, apapun itu kondisi yang ingin kalian capai. Jadi kayak ada aja gitu ketika pikiran kamu lagi fresh, tidak terbebani hal-hal yang membuat kamu pusing. Itu untuk Capricorn ya. Oke, lalu berikutnya adalah untuk zodiak Aquarius. Sekarang saya buka dulu yang Aquarius. Untuk yang zodiak Aquarius, jatuh. Nih, ketika ada orang yang sedang curhat atau nanya sama kamu, atau kamu nanya sama orang, jadi kayak di situ kamu belajar dari pengalaman mereka, pengetahuan mereka, kira-kira harus bagaimana. Itu nanti akan kayak melahirkan ide-ide kayak kamu jadi kayak tercerahkan. Itu yang saya lihat. Jadi kayak kamu tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain juga. Ya memang sih perjalanan setiap orang itu kan beda-beda, tapi setidaknya kamu juga jadi belajar dari pengalaman orang lain. Itu tepatnya. Jadi kayak ketika ngomong dapat aja ide kayak gitu. Lalu di sini lebih kayak ke arah mungkin ketika kamu sedang kayak ngerasa lagi sendiri di kamar, lagi bengong atau apapun lah itu, kalau kamu lagi sendiri, sebetulnya kamu tuh kadang-kadang kayak tiba-tiba kayak hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu kayak ingin melakukan suatu hal, atau tiba-tiba ide muncul sendiri. Sebenarnya kamu udah tahu idenya, cuman terkadang kayak ini kayak ada perasaan energi gimana, keraguan. Itu yang saya rasakan di sini, kayak jalanin aja apa enggak ya. Itu yang saya rasakan di sini. Jadi lebih ke arah ketika kamu tenang sih sendiri, ide muncul, tahu-tahu muncul sendiri ya. Lalu berikutnya untuk Aquarius. Oke. Ketika kamu sedang melakukan hal-hal kreatif di sini lebih kayaknya kamu suka hal-hal yang berbau seni, sehingga atau menjalankan hobi atau apapun yang sedang kalian lakukan yang terkait kesukaan kalian, di situ kayak nanti itu membantu merefresh cara berpikir kamu tuh. Jadi kayak tiba-tiba muncul aja ide dengan di sendirinya, atau dengan cara mengajar orang lain. Ini juga membuat kamu menemukan ide-ide yang unik. Itu yang saya lihat ya. Itu untuk zodiak Aquarius. Lalu berikutnya adalah untuk Pisces. Untuk Pisces, Call Pisces itu ini untuk kamu. Jadi kayak gimana ya? Lebih kayak ke arah ide muncul ketika kamu sudah menjalani atau melakukan kegiatan tersebut. Jadi kayak dari pengalaman kamu jadi bisa kembangin apa yang bisa kamu lakukan, terus strategi selanjutnya apa dan bagaimana, mau baik untuk diri kamu sendiri atau orang lain idenya. Jadi kayak paham penerapannya. Itu yang saya rasain untuk Pisces. Lalu ini hampir mirip sama kayak zodiak Sagittarius tadi kalau nggak salah untuk Pisces. Oke, ketika kamu mencoba untuk olahraga, itu bisa membantu otak kamu yang sebelah kanan. Otak yang sebelah kanan ini jadi otak kanan dan kiri kamu jadi lebih seimbang, tidak berat. Biasanya kan yang digunain otak yang sebelah kiri terus nih, karena menyeimbangkan otak yang sebelah kanan dengan olahraga, gerak, nari, apapun lah yang kegiatan fisik lah intinya. Itu justru malah membuat kamu ketika badan sehat, ide tuh kayak ada aja. Itu yang saya lihat di sini ketika kamu mencoba mulai menggerakkan tubuh. Mungkin kalau kamu lagi dengerin musik,
Mungkin kalau yang biasanya kamu hanya cuman ngayal, coba gerakin badan aja langsung. Itu kalau yang dikatakan guru saya di kelas salah satunya untuk membantu. Lalu berikutnya, Pisces, kalau kamu sedang kayak terkadang gini, Pisces ini suka mendapat ide juga ketika kamu sedang ngobrol sama orang atau orang nanya ke kamu, tapi dari pertanyaan orang tersebut atau pengalamannya apapun itu dari orang lain, kamu juga malah membantu diri kamu juga untuk mendapatkan ide-ide yang unik, bukan copycat, enggak, lebih kayak ke arah saya ngelihat orang yang bertanya ke kamu sama orang tersebut, orang tersebut sama kamu itu sebetulnya ide yang muncul ini sangat berbeda jauh, tapi dengan ya sikap dreamy-nya Pisces ini, dia bisa memetik pesan yang lain atau ide yang lain yang dibutuhkan oleh dia, which is good gitu. Jadi kayak kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan juga. Jadi pengalaman orang lain kamu jadikan pengalaman untuk pengalaman diri kamu juga. Lalu berikutnya, Pisces terkadang juga mendapatkan ide ketika kamu lagi sedang menikmati makanan atau kamu makan manis juga, terus tiba-tiba kan kayak menimbulkan hawa rasa happy. Nah, itu yang membuat kamu terkadang kayak ide jadi lancar, ada aja dapatnya itu. Lalu ketika kamu juga sudah fokus menjalankan suatu hal yang secara periodik, itu juga membantu kamu improve. Jadi kalau kamu udah ngerasa ada sesuatu yang kurang terus kamu perbaiki, nah itu tuh ketika kamu ngerasa kayak ada yang kurang, idenya tuh kadang muncul aja, ada aja. Dan di sini tidak luput juga sebenarnya kamu juga sering bisa mendapatkan ide ketika kamu merasa yang mengalami kondisi atau permasalahan yang kamu hadapin ini ternyata nggak cuma kamu sendiri, ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama seperti kamu. Jadi kamu juga ikut terpacu sehingga ide-ide tuh ada aja yang muncul, kamu jadi lebih paham apa yang mau kamu lakukan, seperti itu. Dan selama kamu juga sudah tahu tujuan kamu jelas maunya apa, jadi kayak ide tuh kayak ngalir aja kayak bisnismen. Itu untuk zodiak Pisces. Oke, itu fun reading menggunakan tarot untuk semua zodiak ya. Ingat sekali lagi, ini hanya sekedar fun reading loh. Bisa saja resonate, bisa saja tidak. Ya, kalau gitu sebelum saya akhiri, kalau misalnya kalian mempunyai ide, silahkan tulis di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian juga ingin konsultasi, silahkan hubungi saya di nomor di atas ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Lalu saya juga mau minta maaf ya kalau misalnya saya ada salah kata, baik sengaja atau tidak sengaja, saya sebelumnya mohon maaf. Kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.